Salam kenal Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Albertus Joko Santoso. Saya sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkanlah, kami mempresentasikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui sesuai bidang saya yang berkaitan dengan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menitipkan putra-putri Bapak Ibu di Universitas Atmajaya Yogyakarta secara umum dan secara khusus di Fakultas Teknologi Industri. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bidang saya yang berkaitan dengan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Yang pertama tentang biaya studi per semester. SPP tetap dibayarkan sebelum proses pengisian KRS. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat awal hanya membayar SPP tetap dahulu. Supaya apa? Supaya putra Bapak Ibu bisa mengisi KRS. Apa itu KRS? Yaitu Kartu Rencana Studi. Mohon diperhatikan tanggal mulai sampai tanggal berapa itu Bapak Ibu harus mengetahui, juga putra-putri Bapak Ibu juga harus mengetahui. Ya. Teknik industri, untuk program studi teknik industri, informatika, sisi informasi itu sebesar 3.750.000 per semester. Kemudian teknik industri internasional itu 4.500.000 rupiah per semester. Untuk SPP variabel itu dibayarkan sesudah proses pengisian KRS. Setelah pengisian KRS, ya ini setelah mungkin sekitar 2 atau 3 minggu setelah putra Bapak Ibu kuliah. Ya. Kemudian untuk program studi teknik industri, informatika, dan sistem informasi itu sebesar 250.000 per SKS. Dan teknik industri internasional sebesar 425.000 rupiah per SKS. Apabila putra Bapak Ibu nanti pada semester ini mengambil remedi, maka ya kita peduli pada kondisi seperti sekarang pandemi, maka tidak ada biaya remedi. Walaupun mungkin putra Bapak Ibu mengambil remedi. Ya. Kemudian juga perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa keterlambatan pembayaran SPP tetap dan SPP variabel akan dikenakan denda sebesar 15% dari biaya yang harus dibayarkan. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang terlambat. Ya. Kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan proses pembayaran, mohon konsultasikan atau diskusikan atau mungkin komunikasikan dengan kami, ya. Dan mohon jangan terlalu mepet. Jadi misalnya hari ini jam 12 siang itu ditutup, ya, atau mungkin 12 malam ditutup, maka baru 2 atau 3 jam sebelumnya menghubungi kami, ya. Ya, mohon diperhatikan. Kemudian SPP tetap dan SPP variabel ini tidak akan naik selama putra Bapak Ibu kuliah 5 tahun akademik pertama, selama 5 tahun akademik pertama. Jadi misalnya putra Bapak Ibu hanya kuliah 4 tahun, nah berarti SPP-nya masih tetap. Tapi apabila, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada putra-putri Bapak Ibu, apabila SPP tetap dan variabelnya berubah, itu apabila putra Bapak Ibu itu kuliah melebihi dari 5 tahun. Jadi pada tahun akademik ke-6 akan dikenakan penyesuaian tarif sesuai dengan SPP mahasiswa baru tahun akademik tersebut. Jadi mohon ya mudah-mudahan tidak terjadi pada putra-putri Bapak Ibu, ya. 4 tahun sudah selesai, ya.
Nah, ini detail, mungkin putra Bapak Ibu bisa melihat, atau mungkin juga Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja harus disiapkan untuk menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di Atmajaya. Nah, ini putra Bapak Ibu bisa juga menghitung misalnya SPP tetap, ya kalau kita bisa 8 semester, maka ini atau 4 tahun ya bisa dikalikan 8, ini juga untuk SKS, jumlah SKS itu 144 ya bisa dikalikan ya. Kemudian kalau ini hanya sekali membayar SPU, kemahasiswaan dan courseware atau mungkin uang buku. Dan keterangannya di sini juga ada. Ini sudah ada diinformasikan pada saat putra-putri Bapak Ibu mendaftar di Atmajaya. Kemudian sarana prasarana, sekarang kita menyiapkan peralatan pembelajaran hibrid. Jadi kalau semua kelas yang sudah ada AC dan LCD proyektornya, tapi baru sebagian yang kita siapkan untuk peralatan pembelajaran hibrid. Ya, jadi ini memang karena ke depan kemungkinan besar kita akan menggunakan proses pembelajaran hibrid. Apa itu proses pembelajaran hibrid? Yaitu proses di mana sebagian mahasiswa itu kuliah di kampus, sebagian tetap di rumah. Nah, ini kita menghadapi pandemi ini kan mungkin bertahap ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa full ya putra Bapak Ibu bisa ke kampus ya kuliahnya. Kita sudah siapkan ya supaya nanti memungkinkan ya, mudah-mudahan apabila paling cepat itu setelah UTS ya, mudah-mudahan kalau sudah oleh pemerintah diperbolehkan tatap muka ya, kuliah secara tatap muka walaupun terbatas ya, kita batasi satu kelas sekitar 15 mahasiswa. Ya. Lalu yang lainnya di mana? Ya lainnya bisa di rumah ya, secara online. Kami juga menyiapkan e-book dan e-text. Jadi ini bisa dimanfaatkan putra-putri Bapak Ibu. Ini kita siapkan, tapi tergantung putra Bapak Ibu menggunakan atau tidak itu tetap kami siapkan. Maka mohon saran dari Bapak Ibu supaya putra-putri Bapak Ibu bisa disarankan untuk selalu memanfaatkan e-book dan e-text di situs kuliah UASI. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa mengingatkan putra-putri Bapak Ibu. Ya, ini kewajiban dosen juga sudah mengingatkan, namun lebih baik lagi kalau Bapak Ibu juga mengingatkan putra-putri Bapak Ibu. Karena ini hak ya, hak putra Bapak Ibu. Jadi ini yang membedakan dengan universitas lain ya, mungkin ada yang sudah menyiapkan ini, ada yang belum. Nah, ini salah satu kebetulan Atmajaya untuk meningkatkan atau menjamin mutu perkuliahan. Ya. Lalu ada smart water station, ini nanti putra-putri Bapak Ibu apabila sudah bisa ke kampus, ya kondisi sudah ya istilahnya bukan pandemi lagi, ya ini bisa dipakai oleh setiap mahasiswa Atmajaya karena untuk bisa menyalakan peralatan ini harus punya PIN yang diberikan oleh Atmajaya dan ini hanya bisa digunakan oleh dosen, karyawan, dan mahasiswa Atmajaya. Setiap mahasiswa boleh memanfaatkan ini sebanyak 2 liter setiap hari. Ya. Pada saat ini WAJ juga sudah dan akan menyiapkan infrastruktur untuk mendukung protokol kesehatan. Kami sudah menyiapkan beberapa sistem bagaimana supaya setiap orang yang masuk ke kampus harus melalui suatu apa yang disebut sebagai entry pass. Ya. Lalu yang akan kami siapkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Bagaimana kita mengatur supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan secara luring, kemudian aman bagi putra Bapak Ibu, dan aman bagi semuanya. Kemudian sumber daya manusia, jumlah dosen, itu kita punya sebanyak 79 orang.
Nah, kita mempunyai 2 profesor, kemudian yang mudah-mudahan ke depan kita juga menambah ya beberapa profesor lagi, kemudian bergelar S3 kita 19 orang juga. Mudah-mudahan tahun depan bertambah lagi, mungkin bisa 5 atau 6 dosen lagi tahun depan. Kemudian bergelar S2 ya, ini 60 orang gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bergeser ya, jadi yang S3 lebih banyak daripada yang S2 ya. Kemudian jumlah pegawai pada bagian pelaksana administrasi itu sebanyak 11 orang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan semoga apa yang saya berikan, apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk bertanya, untuk berdiskusi dengan kami, bisa melalui email ya, yang bisa dikirimkan ke fti@uajy.ac.id. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat, sukses, dan salam sehat selalu. Amin.